Pagi di Jakarta, tahun 1987. Kota mulai menggeliat. Anak-anak berseragam berjalan menuju sekolah. Para pekerja mengejar waktu. Langkah-langkah kecil dan besar beradu dengan denyut kota. Di balik kepadatan itu, kereta api menjadi nadi penggerak harian, mengangkut ribuan harapan, impian, dan kebutuhan hidup. Di stasiun Rangkas Bitung, satu kereta ekonomi diberi izin berangkat. Kereta nomor 225, dengan mesin tua, gerbong padat, dan udara panas yang biasa, tapi tidak pernah dikeluhkan. Di dalamnya, ratusan orang bersandar pada nasib, mencari rezeki di ibu kota. Di sisi lain, dari stasiun Tanah Abang, kereta KA 220 berangkat menuju arah sebaliknya. Kereta barang, panjang, berat, tenang, tapi penuh daya. Tak banyak yang memperhatikannya. Kereta barang memang tak mengangkut manusia, tapi mengangkut kemungkinan. Keduanya bergerak di rel yang sama. Sistem perkeretaapian Indonesia saat itu masih sederhana. Koordinasi dilakukan lewat radio, lewat perintah suara, lewat pengetahuan manual para petugas. Tak ada sistem sinyal otomatis yang mampu menghentikan kereta jika terjadi kesalahan. Kesalahan. Sebuah kata yang terlihat kecil, namun dampaknya besar. Di suatu titik, komunikasi antara stasiun-stasiun lemah. Perintah tidak sinkron. Petugas memberikan izin pada dua kereta untuk menggunakan jalur tunggal yang sama. Jalur rel ganda yang hanya tampak ganda di atas peta, bukan di tanah kenyataan. Petaka mulai mengendap di balik ketidakpastian. Sekitar pukul 06.45 pagi, bumi bergetar di Bintaro. Udara pecah. Dua kereta bertabrakan dengan kekuatan dahsyat. Logam melawan logam. Besi menghancurkan besi. Mesin terangkat, gerbong terguling, suara dentuman terdengar sejauh kilometer. Tubuh manusia terpental, terjepit, tertindih. Kepanikan meledak. Teriakan membelah udara. Asap mengepul, darah mengalir di antara rel. Apa yang seharusnya menjadi perjalanan harian, berubah menjadi mimpi buruk yang abadi. Warga sekitar yang awalnya hanya mendengar dentuman besar, mulai berdatangan. Mereka berlari ke lokasi, menemukan pemandangan yang tak bisa mereka lupakan seumur hidup. Tubuh berserakan, tangisan tanpa suara. Banyak yang tidak bergerak lagi. Seorang anak laki-laki ditemukan memeluk tas sekolah. Seorang wanita tua tertindih bangku kereta. Seorang pria ditemukan memeluk dompet berisi foto keluarganya. Beberapa penumpang masih hidup, tapi terluka parah. Tangan terjepit, kaki patah, wajah berlumur darah. Mereka berteriak minta tolong. Namun, bantuan belum tiba. Sinyal darurat belum lengkap. Kekacauan membungkus semuanya. Beberapa menit setelah kejadian, datang relawan. Warga desa, pemuda, petugas setempat, bahkan anak-anak muda ikut mengangkat korban. Mereka tak kenal siapapun di dalam kereta, tapi tak tahan melihat manusia tak berdaya. Ambulans berdatangan. Tentara dan polisi mulai mengepung area. Evakuasi dilakukan perlahan dengan alat seadanya. Sebagian besar korban sudah tidak bisa diselamatkan. Mayat-mayat dibaringkan di pinggir rel, ditutupi kain seadanya, diberi nomor, dicatat ciri-cirinya. Di rumah sakit, keluarga korban datang sambil menggenggam foto, bertanya satu persatu, menangis saat mengenali kalung, sepatu, atau jam tangan. Tragedi Bintaro merenggut 156 jiwa dan lebih dari 300 orang luka-luka. Angka yang membekas dalam sejarah bangsa. Media massa menjadikan tragedi ini tajuk utama. Foto-foto korban menghiasi halaman depan koran. Wawancara petugas, saksi mata, dan keluarga korban diputar berulang. Indonesia berduka. Investigasi pun dilakukan. Ditemukan bahwa kesalahan komunikasi menjadi penyebab utama. Koordinasi antar stasiun tidak jelas. Tidak ada sistem kontrol otomatis.
Semua bergantung pada suara manusia. Dan manusia bisa salah. Tahun demi tahun berlalu. Pemerintah membangun tugu peringatan di dekat lokasi tabrakan. Sebuah monumen kecil di tengah jalur padat, tapi bagi keluarga korban, monumen itu bukan sekadar batu. Itu adalah pengingat bahwa mereka pernah kehilangan. Tiba-tiba, tanpa pamit, tanpa kata perpisahan. Bagi dunia perkeretaapian Indonesia, tragedi Bintaro adalah cambuk. Perubahan mulai dilakukan. Sistem diperbaiki. Pelatihan petugas ditingkatkan, sinyal ganda dibangun. Tapi, luka itu tetap ada. Tragedi Bintaro bukan hanya soal kecelakaan. Ia adalah potret bahwa satu keputusan, satu kelalaian, satu aba-aba yang salah bisa menghentikan 100 lebih kehidupan. Dan lebih dari itu. Ia mengajarkan bahwa keselamatan bukan perkara teknis saja. Ia tentang kehati-hatian, tentang menghargai nyawa, tentang belajar dari masa lalu. Hari ini, rel itu masih digunakan. Kereta masih melintas. Suara peluit masih terdengar. Tapi bagi mereka yang tahu sejarah, setiap deru roda besi di Bintaro menyimpan gema duka. Gema dari pagi yang hancur, gema dari tangisan yang hilang, gema dari tragedi yang tak boleh kita lupakan.